Bisa Pastor. Ya, Father. Ya, silakan. Pastor, saya mau berkomentar boleh nggak? Oh, boleh. Silakan. Ya Pastor, saya ingin bertanya Pastor. Ya, Father Game. Jadi waktu saya berpastoral, ada Ya. umat yang bertanya Pastor mengenai keluarganya yang bersangkutan. Ya. Dia bilang gini Pastor, Ya. Frater, saya punya keluarga perempuan, terus dia tuh diculik sama laki-lakinya untuk menikah gitu Pastor. Nah itu dia tanya ke saya sah apa enggak. Nah tapi karena saya juga belum membaca lebih, jadi saya hanya menjawab tidak sah gitu Pastor, karena kan paksaan. Tapi mungkin ada alasan yang benarnya gitu Pastor mengenai hal ini gitu Pastor. Oh, itu masuk itu ibu itu ada seorang anaknya perempuan lalu diculik oleh seorang laki-laki dan maksud laki-laki itu menikahi perempuan yang diculiknya itu. Nah iya Pastor, iya Pastor. Lalu jawaban Frater tidak sah. Iya Pastor. Nah, sebenarnya jawaban Frater itu sudah benar ya, tapi nanti mungkin kita akan melihat kanonnya. Nah, saya mau ambil kitab hukum kanoniknya karena sangat menarik dalam kitab hukum kanonik itu. Ya. Siapa tuh? Nah, ini Frater Gebi, kanon 1089. Bisa dibaca? Siapa? Oh, oke. Nah, coba dibaca. Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan dengannya, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan bebas dengan sukarela memilih perkawinan itu. Nah, kan sudah sangat jelas ya. Iya Pastor. Jadi Frater Gebi, jawaban Frater Gebi tadi sudah benar bahwa kalau ada seorang laki-laki itu menculik seorang gadis atau perempuan dengan maksud untuk menikahinya, itu tidak dapat ada perkawinan. Nah, tentu saja alasannya mengapa tidak dapat ada perkawinan atau perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak sah. Karena kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu harus timbal balik. Jadi tidak bisa hanya datang dari laki-laki ya, atau hanya datang dari perempuan. Harus dari dua-duanya timbal balik. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, kesepakatan itu harus bebas, ya disampaikan dengan bebas dan benar, ya dan penuh. Nah, penuh itu dalam arti disampaikan kesepakatan nikah itu untuk seumur hidup bahwa mereka akan menikah sampai mati. Nah, itu alasannya. Lalu yang menarik dalam kanon ini itu berarti hanya dibahas mengenai laki-laki yang menculik seorang gadis untuk dinikahi. Tidak dibahas yang sebaliknya. Misalnya kalau seorang perempuan menculik seorang laki-laki untuk dinikahi, itu tidak dibahas di dalam kanon 1089 ini. Mengapa? Karena yang lazim itu laki-laki yang menculik perempuannya atau gadis untuk dinikahi. Nah, memang ada di dalam kanon yang lain, dalam kanon 1103. Tidak sah perkawinan yang dilangsungkan karena terpaksa atau ketakutan. Nah, kalau seorang misalnya perempuan menculik seorang laki-laki, nah bisa dikategorikan di dalam paksaan atau ketakutan ini. Oke. Tapi kan jarang ya, Iya, seorang perempuan ya. Jarang Pastor, jarang sangat. Ya, jarang lah. Saya nggak pernah mendengar ada seorang perempuan menculik seorang laki-laki. Nah, itu ya. Tapi juga itu luar biasa ya kalau. Iya Pastor, sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang diperhitungkan oleh gereja. Lalu gereja ini juga memperhitungkan pastoral untuk mendampingi mereka yang akan menikah. Yang penting intinya jangan sampai calon pasangan suami istri itu dalam keadaan terpaksa untuk melangsungkan perkawinan. Jadi mereka harus sudah merencanakan bebas datang dari hati mereka, sehingga dengan demikian mereka tahu juga apa yang menjadi komitmen mereka untuk membangun keluarga ya sebagai suami dan istri, dan juga bagaimana tanggung jawab mereka untuk mendidik anak dan membangun bahtera keluarga. Jadi itu Frater Gebi. Oh. Jadi nanti disampaikan ke Iya, saya sampaikan. Pastor, kayaknya bisa tidur saya Pastor. mantap. Ya lah Pastor, terima kasih ya Pastor. Ya, mantap. Ya Pastor. Ya. Ya Pastor. Ya. Aduh lupa, Pastor, ada yang kelupaan Pastor. Oh ya, apa Frater Gebi? Jadi terbesit gitu Pastor di pikiran Ya. saya. Jadi kayak sepertinya kayak kawin lari gitu ya Pastor. Oh
Oh yang apa namanya itu, apakah itu termasuk kawin raya? Nah, itu dia Pastor. Nah, memang di dalam kanon 1089 itu, Frater Gebi, itu tidak termasuk kawin lari. Mengapa? Karena kawin lari itu umumnya sudah terjadi kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka menghendaki bersama-sama, hidup bersama, ya, dan juga menghendaki perkawinan itu. Jadi mereka tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, yang dibahas di dalam kanon 1089 tadi, kalau terjadi pemaksaan atau penculikan atau penahanan. Jadi artinya hanya laki-laki yang menghendaki perkawinan itu, sedangkan perempuannya tidak menghendaki itu. Nah, sementara kalau kawin lari umumnya mereka menghendaki. Oh, iya. Ya itu kan, Iya, betul. ya di suku-suku tertentu kawin lari itu dilakukan karena untuk menghindari belis ya, atau mas kawin Iya. kan terlalu besar. Iya, Pastor. Nah itu Frater Gebi. Oh, iya, Pastor. Sekali lagi lah Pastor. Iya, enggak Frater Gebi ya.